Gerasak-gerusuk Asnawi bikin ngeri pelatih Jeonnam hanya main sebentar lawan mantan klub. Asnawi Mangkualam kembali tampil bersama Jeonnam Dragons pada Sabtu sore kemarin melawan mantan klubnya, Ansan Greners. Pelatih Jeonnam, Lee Jang-kwon memasang Asnawi sejak awal laga di pos bek kanan. Namun Asnawi mendapat kartu kuning pada menit ke-25 karena melanggar pemain Ansan di dekat kotak penalti. 4 menit berselang, Asnawi kembali melakukan pelanggaran di sisi kanan pertahanan Jeonnam dengan menabrak salah satu pemain Ansan. Pelanggaran ini cukup keras hingga pemain lawan mendapat perawatan. Beruntung bagi Asnawi tak mendapat kartu kuning kedua. Aksi keras Asnawi membuat pelatih Jeonnam khawatir kapten timnas Indonesia itu di kartu merah. Ia akhirnya menggantikan Asnawi dengan Lee Kyu-hyuk pada menit ke-33. Beruntung Jeonnam Dragons berhasil mengunci kemenangan 3-2 atas Ansan Greners. Dengan hasil ini Jeonnam Dragons naik ke posisi 5 klasemen sementara. Saya telah berbicara dengan Asnawi tentang hal itu. Dia harus tampil tenang dan jangan terpancing melakukan pelanggaran, kata Lee Jang-kwon. Rahmat Darmawan dukung Shin Tae-yong soal pemanggilan pemain timnas. Tak perlu turuti, kata netizen. Dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Coach Shin, banyak netizen yang memberikan sorotan kepada pemain-pemain pilihannya. Bahkan beberapa netizen memberikan kritik karena pemain yang mereka anggap layak justru tidak masuk dalam radar Shin Tae-yong. Rahmat Darmawan pun menjelaskan Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemain yang layak masuk timnas. Saya pikir ada banyak pemain yang punya potensi main di tim nasional, kata Rahmat Darmawan. Menurut Coach RD hal ini adalah wajar, karena pelatih bisanya memiliki penilaian untuk pemain-pemain yang ada. Tetapi setiap pelatih mempunyai pandangan yang berbeda, buat saya itu adalah hal biasa, jelasnya. Seperti misal saya dulu di timnas Indonesia, kadang menurut netizen harus dipanggil, tapi saya tidak panggil, karena kebutuhan pelatih di timnas pasti disesuaikan dengan skema yang dia buat, pungkasnya. Alasan logis tim pelatih dalam pemanggilan pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, sebagian pihak mempertanyakan pemanggilan pemain timnas Indonesia untuk laga kontra Brunei Darussalam. Dalam daftar tersebut tidak terdapat nama Stefano Lillipali. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, meminta semua pihak menghormati keputusan pemanggilan pemain. Ia mengatakan langkah yang diambil tersebut telah dipertimbangkan secara matang. Padahal Lillipali tampil impresif bersama Borneo Football Club di Liga 1 2023-24. Vano mencetak 6 gol dan 6 assist dari 15 laga yang dimainkan. Dalam memanggil pemain banyak pertimbangan dari staf kepelatihan. Karena kami tahu banyak pemain yang tampil sangat baik di kompetisi, dan bukan hanya 1 atau 2 pemain saja, tulis Nova dalam akun Instagramnya. Harus digarisbawahi pelatih kepala punya filosofi bermain, dan pastinya akan berbeda dengan di klub. Karena pemain yang dipanggil akan disesuaikan dengan game plan yang akan dibuat saat menghadapi Brunei Darussalam, tegas Nova. Egy Maulana Fikri buka suara usai dikritik netizen soal performa menurun di timnas. Pemain Dewa United, Egy Maulana Fikri, bersyukur akhirnya bisa kembali diberikan kepercayaan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Egy sebelumnya sudah dipanggil timnas saat melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday September lalu dan berhasil mencetak 1 gol. Egy pun bercerita mengapa permainannya sempat menurun sehingga tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia dari Maret sampai September 2023. Kata Egy, setiap pemain harus bermain secara tim bukan individu. Karena memang sepak bola itu bukan permainan individu, jadi bagi saya ketika tim bagus, semua akan bagus, ujar Egy. Jadi tidak ada individu itu jelek, ini jelek, karena setiap permainan itu tim, bukan hanya 1 atau 2 pemain saja, tegas Egy. Egy menegaskan bahwa ia selalu menampilkan permainan terbaiknya demi bisa dilirik ke timnas Indonesia. Tidak ada kata menyerah yang diterapkan oleh pemain berusia 23 tahun itu. Deretan bek timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong untuk hadapi Brunei. Komposisi pemain di sektor pertahanan timnas Indonesia memang sempat mengalami perubahan. Shin Tae-yong tidak bisa memanggil Jordi Amat yang baru saja mengalami cedera. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong kembali memanggil satu bek senior, Fahrudin Arianto, yang sudah biasa memperkuat skuad Garuda. Praktis, tak ada perubahan komposisi berarti yang terjadi di sektor pertahanan. Sebab, semua pemain yang mendapatkan panggilan merupakan wajah-wajah lama.
Saat Fahrudin mulai kehilangan posisinya, bek asal Persija Jakarta, Rizky Ridho mulai menjadi tumpuan utama Shin Tae-yong di jantung pertahanan timnas Indonesia. Selain Rizky Ridho akan tampaknya menjadi salah satu pemain yang akan turun sebagai starter pada laga kontra Brunei Darussalam. Selanjutnya ada pemain serbaguna asal Persib Rahmat Irianto. Pemain asal Surabaya ini sebetulnya berposisi sebagai bek tengah, namun dia punya kemampuan multi posisi sesuai kebutuhan.